Apa betul orang-orang OJK sebelumnya orang-orang pinjol juga? Gitu. Sehingga orang-orang dari OJK sulit untuk membasmi pinjol. Berarti pertanyaannya, apakah orang OJK ini juga ikut berkecimpung mendirikan pinjol gitu ya? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut ya? Janganlah terkejut. Lebih terkejut kita dikejar debt collector gitu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami Panjul Uye dan Medi Broni. Sesuai dengan pertanyaan dan komentar-komentar insan-insan yang ada di kolom komentar YouTube kami. Kali ini bagus ini yang kita bahas. Apa itu bagusnya gitu ya? Simak videonya. Pokoknya jangan bosan-bosan lah untuk menyimak video ini gitu ya. Ya, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya. Subscribe gitu ya. Ngopi, ngobrol, pintar. Medi Broni. Iya. Pertanyaan dari insan lagi. Seseorang insan yang ada di kolom komentar. Mereka bertanya kayak gini. Apa betul orang-orang OJK itu sebelumnya orang-orang pinjol juga? Sehingga pinjol ini sulit untuk dibasmi. Begitu pertanyaan dia. Saya karena untuk menjelaskannya di kolom komentar tuh capek saya mengetiknya. Nanti akan saya bahas sama Medi Broni. Begitulah. Nah, inilah kesempatannya untuk membahas tentang yang akan kita pertanyakan itu. Ya. Berarti benarkah? Bukan. Apa betul orang-orang OJK sebelumnya orang-orang pinjol juga? Gitu. Sehingga orang-orang dari OJK sulit untuk membasmi pinjol. Berarti pertanyaannya, apakah orang OJK ini juga ikut berkecimpung mendirikan pinjol gitu ya? Iya. Iya, karena kan apakah orang OJK ini juga orang-orang pinjol? Iya, begitu ya. Sebenarnya secara tegas saya juga tidak tahu ya, karena kita tidak mempunyai data yang pasti. Apakah benar orang OJK juga ada sebagai pemilik dari pinjolnya? Kita kurang tahu persis gitu. Tapi kalau untuk AFPI ada. AFPI itu apa? Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia. Bahkan ketua tertinggi dari AFPI itu pemilik pinjol legal. Pemilik pinjol legal ya? Iya, pinjol legal. Yang cukup ternama juga pinjolnya dari Dana Rupiah. Dari Dana Rupiah. Nah, itu dari AFPI. Tapi kalau dari OJK, kita data tidak tahu. Tapi kalau pertanyaannya kenapa pinjol tidak dibasmi sampai detik ini? Ya kita kan dulu juga pernah bahas Panjul, bahwasanya pinjol ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Ya otomatis ya kita kan nggak tahu nih ya. Jadi asumsi kan wajar nih. Panjul sebagai masyarakat berasumsi, mana tahu OJK pemilik pinjol, karena tidak dibasmi-basmi juga. Walaupun ada penyimpangan, walaupun ada kesalahan aturan, walaupun tidak sesuai SOP, OJK tidak melakukan tindakan, kan seperti itu. Iya. Jadi kan asumsi Panjul sebagai masyarakat biasa, ya wajar-wajar aja, mengingat tidak ada dari OJK penegasan atau tindakan tegas terhadap pinjol-pinjol yang selalu melanggar aturan. Kan itu makanya muncullah pertanyaan, apakah OJK yang mempunyai pinjol ini kan? Seperti itu. Iya. Panjul berpikirnya kan. Mungkin nggak ada Panjul aja. Di luar sana di Indonesia ini juga banyak orang yang berpikir. Selama ini memang kita tidak melihat tindakan pasti dari OJK. OJK begitu banyak membuat aturan tentang pinjol. Tapi praktek di lapangannya aturan itu tidak pernah ditaati oleh pelaku usaha jasa keuangan si pinjol itu sendiri.
Yang jadi masalahnya adalah OJK tidak pernah memberikan tindakan tegas. Ini yang jadi masalah gitu Pak Jo. Begitu ya. Nah, itulah saya sebagai pewakil dari pertanyaan atau komentar dari seseorang insan yang ada di kolom komentar gitu kan. Ya, itulah yang menjadi pertanyaan kata. Kalau menurut Medi Bro nih, kalau kita ambil pertanyaan yang di bawah sekali, kenapa OJK tidak bisa membasmi pinjol gitu? Iya, kalau seperti yang saya bilang tadi, yang mana? Ini adalah bisnis gitu loh. Ini adalah bisnis. Jadi kalau kita berbicara dengan pinjol, ini bisnis. Iya, OJK nggak dapat, kita juga nggak tahu ya kan, karena datanya kan nggak ada gitu ya. Cuman contoh Dapanjol saat ini membantu seseorang atau dengan membantu mengeluarkan izinnya, air 1 gelas pasti dapat ya. Harus ada timbal balik lah ya. Harus ada timbal balik. Tapi ini kita kan berbicara soal asumsi, faktanya kita kan nggak tahu. Mengingat pergerakan pasti dari OJK selama ini nggak ada. Pergerakannya nggak ada. Berapa banyak kasus yang bunuh diri misalnya gitu, mengakhiri hidup. Apa tindakan yang bisa dilakukan OJK? OJK hanya mampu mengimbau pinjam di pinjol legal resmi OJK. Padahal sumber masalah yang ada hari ini dari pinjol legal itu. Berarti ada yang menyimpang dalam hal ini. Ini tidak teratasi oleh otoritas jasa keuangan. Begitu. Jadi OJK ini adalah bisnis gitu ya. Kalau dihapus pinjol ini nggak ada lagi kemasukan gitu ya. Nggak ada pemasukan lagi. Kita juga nggak tahu lah ya siapa yang mengendalikan pinjol ini di balik layar ya, kita nggak tahu. Yang jelas sampai detik ini adanya pinjol di Indonesia sumbernya dari OJK. Kalau OJK tidak mengizinkan, tidak ada pinjol legal. Mungkin permasalahannya sudah selesai kalau hanya pinjol ini ilegal semua. Kita sudah bisa sepakat untuk berhenti bayar. Tapi karena ada legal, ada resmi, tapi begitu terjadi permasalahan, OJK tidak mengambil tindakan tegas, ini sumber masalahnya. Jadi pinjol-pinjol ini ibarat kata si bapaknya OJK ya? Iya, bapaknya OJK. Tapi entah kenapa OJK sebagai kiblat dari semua pinjol-pinjol ini, tapi tidak diikuti. Iya, entah OJK-nya ketakutan karena pinjol atau ada apa pinjol dengan OJK, pertanyaannya masih seperti itu. Sinkronnya saya nggak tahu deh. Karena ini kita tidak menemukan data secara pasti. Apakah benar ada keterlibatan OJK di dalam perkembangan pinjol hari ini atau hanya sebatas mengeluarkan izin menerbitkan aturan? Iya, itu kan pertanyaan dari insan yang bertanya kan ini. Iya benar. Ini saya mau bertanya juga Medi Bro. Apakah OJK, Otoritas Jasa Keuangan ini, ada nggak campur tangan dari orang-orang luar sana asing? Pasti ada. Investor, pasti dari luar banyak. Titipan dari luar banyak, dari dalam banyak. Dan saya yakin juga banyak juga dari elit-elit kita yang ikut campur tangan dalam hal ini. Tapi datanya kita nggak punya ya. Cuman ini kan asumsi sebagai kita masyarakat biasa. Mengingat kasus pinjol ini bukan sekali 2 kali lagi ada di Indonesia. Tapi tidak pernah terselesaikan Dapanjol. Ini yang mirisnya seperti itu. Karena kita ada OJK, tapi fungsinya nggak jelas gitu loh. Tapi dia bisa bermain cantik gitu. Di balik layar kita nggak tahu. Masih bisa bermain cantik entah di bawah meja tangannya menarik, kakinya menarik, kita nggak tahu ya kan. Tapi yang jelas fungsi OJK kalau sudah dihadapkan dengan pinjol legal itu nggak ada. Kehilangan fungsi. Makanya sudah bisa kita pastikan OJK sumber masalah dari pinjol ini. OJK sumber masalah dari pinjol. Kan udah tahu kita semua kan, kalau bapak salah, anak terbawa lebih salah lagi gitu kan. Benar. Iya. Jadi gimana caranya itu lagi itu? Ya kan? Mau ngapus pinjol nggak bisa. Bisnis. Dan bisnis itu nggak OJK aja di situ. Ada campur tangan yang lainnya. Iya benar. Dan lagi satu lagi saya tahu. Mindset orang Indonesia ini adalah mindset penghutang.
mindset penghutang. Iya, banyak kok dari masyarakat yang menginginkan dia hutang tanpa dia peduli. Dia pedulinya itu kalau sudah tidak ada lagi yang menjamin baru dia berkoar-koar sana sini. Gitu. Itu sifat dia gitu. Seandainya kita tidak minjam pinjol ini, pinjol pun nggak ada fungsinya kan orang nggak ada minjam. Iya kan? Ya, betul, tapi betul. semakin banyak kasus yang mengakhiri hidup, semakin banyak orang yang minjam pinjol. Berarti bisnis ini laris manis, sangat diminati. Gitu. Jalan lah ya. Jalan. Jadi jiwa-jiwa seorang penghutang itu memberontak untuk memberontak. Ya. Oh, saya ngambil lah. Enak ini, mudah ini. Modal KTP doang, modal handphone doang. Padahal ada risiko besar di balik itu. Iya. Usaha pinjol, usaha ngutang, terus usaha nggak jalan, dah pingsan. Itu yang dinamakan kata Medi Broni tadi itu, akhirnya gagal bayar, sudah panik, akhirnya mengakhiri hidup. Syukur-syukur masih pingsan. Iya. Ya, begitulah ya. Jadi intinya OJK, pinjol, OJK takkan pernah hilang di muka bumi Indonesia. Dan pinjol takkan pernah habis di muka bumi Indonesia. Karena jiwa pemberontak penghutang udah menjadi mindset di Indonesia. Nah, benar itu. Ya, di luar sana suka juga orang mengutang ini. Kalau dulu di awalnya kan negeri Cina itu, di Cina dulu. Utang P2P ini. Tapi ketika Cina membentuk aturan wajib menagih 90 hari, pinjolnya berguguran. Pinjolnya banyak yang bangkrut. Tapi di Indonesia dibikin aturan wajib menagih 90 hari, pinjolnya subur. Iya, kebalik dia. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itulah, berhati-hatilah ya. Jangan sampai hidup kita gali lubang tutup lubang hanya karena utang dan pengen sukses secara instan. Nggak boleh ya. Ya. Oke, tetap kita ngobrol pintar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.